Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah haula illa billah mabadu. Yang saya hormati sahabat-sahabat semuanya yang semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, berikan kesehatan, berikan rezeki yang halal yang melimpah barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kembali ngaji bersama Arif Al-Jawi Official. Ngaji tajwid, kita akan membahas tentang wakaf. Wakaf itu terbagi menjadi 4. Ya, yang pertama adalah wakaf tam. Wakaf tam ini adalah suatu atau berhenti di suatu kalimat, tapi yang tidak ada kaitannya dengan lafaz yang setelahnya ataupun sebelumnya, baik secara lafaz ataupun makna. Seperti contoh ulaika humul muflihun, kalimatnya sudah sempurna, makna kalimat ini sempurna. Jadi berhenti di suatu kalimat yang sempurna, ini bagus ya. Ulaika humul muflihun. Kemudian ada wakaf kafi. Wakaf kafi ini adalah berhenti di suatu kalimat yang tidak ada kaitannya dengan lafaz yang setelahnya, dan juga tidak ada kaitannya dengan lafaz yang sebelumnya. Secara lafaz saja, tapi secara mana ada kaitannya. Contoh la yu'minun ya. Seperti dari ayat atau surat Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Nah, ini la yu'minun secara lafaz tidak ada kaitannya, tapi secara mana ada kaitannya dengan lafaz yang setelahnya, yaitu khatamallahu ala qulubihim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatu wa lahum adzabun 'adzim. Ini tentang ancaman orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir itu dikasih peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. La yu'minun. Maka mereka, hati mereka, khatamallahu ala qulubihim, dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim, pendengaran mereka, hati mereka, wa ala absarihim ghisyawah, yaitu tutup, dan mereka akan mendapatkan azab yang sangat, walahum adzabun adzim. Jadi berhenti di la yu'minun ya, itu dianggap bagus atau cukup karena ada kaitannya dengan maknanya. Tapi kalau secara lafaz tidak ada kaitannya dengan lafaz yang sebelumnya. Kemudian wakaf hasan. Wakaf hasan ini ada kaitannya dengan lafaz yang setelahnya ya, dan juga ada kaitannya dengan lafaz yang sebelumnya. Tapi syaratnya itu maknanya sempurna. Seperti contoh alhamdulillah, ya itu berhenti di alhamdulillah bagus. Tapi jangan kemudian ketika kita membaca alhamdulillah terus rabbil alamin, nah ini gak bagus, kecuali di wasal alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kalau alhamdulillah rabbil alamin, jadi kalau diwasalkan itu bagus, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi wakaf hasan ini berhenti di suatu kalimat yang ada kaitannya, hubungannya dengan lafaz yang setelahnya atau sebelumnya. Kemudian wakaf qabih. Wakaf qabih itu berhenti di suatu lafaz yang tidak sempurna atau tidak ada kaitannya atau tidak berfaedah, tidak ada manfaatnya berhentinya karena kalamnya tidak sempurna. Contoh bismi, berhenti di bismi, padahal bismillah ya dipotong di bismi, atau alhamdulillah dipotong alhamdu. Ini alhamdu puji ke siapa? Jadi harus jelas. Berarti maliki yaumiddin, berhenti di maliki. Nah, ini raja menguasai. Menguasai apa?
ya, yang merajai apa? Ini harus sempurna kalimat. Nah, itu tidak boleh berhenti di tengah jalan atau dipotong di tengah jalan. Misalnya kalau berhenti di tengah jalan tidak pas, ini jelek. Nah, seperti kita perjalanan tidak menuju suatu tempat, di tengah jalan berhenti, nah, belum tuntas. Nah, ini jelek. Sesuatu kalau belum tuntas itu jelek. Dalam ilmu tajwid pun sama. Jadi waqaf qafi itu berhenti di suatu tempat yang tidak pas, kalamnya itu belum sempurna. Harusnya alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu baru pas. Atau bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tanda baca, kita harus tahu tanda baca ya. Waqaf artinya berhenti ketika kita membaca Al-Quran di beberapa tempat. Pertama adalah waqaf lam, waqaf lazim itu mesti berhenti. Kemudian waqaf jim, waqaf jim itu boleh berhenti, boleh pula disambung. Kemudian lam, ketika ada lafaz lam, tanda baca tanda waqaf itu adamul waqfi, artinya tidak berhenti, lanjut. Kemudian waqaf ain, tanda baca ain, tanda ruku, maka itu tanda akhir surah atau ayat tertentu. Kemudian ada tanda titik tiga tapi titik tiganya dua, waqaf mu'anaqah, maka boleh berhenti salah satu saja, namun tidak boleh berhenti kedua-keduanya atau dua-duanya tidak boleh berhenti. Kemudian ada lafaz shalla, al-waslu aula, itu disambung terus ya. Ini tanda-tanda atau tanda baca. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.